Assalamualaikum, salam jumpa buat semua rekan-rekan. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata, yang berjudul Pesugihan Siluman Anjing, penulis Depa Permana Aji. Wan, nanti malam ada layar tancap kita nonton yuk, ucap Yadi ngajak temanya. Di mana Yat? Tanya Wawan. Di lapang, oke siap Yat, timpal Wawan. Ajak juga si Didin, timpal Yadi. Oh, itu pasti, kita kan kemana-mana selalu bertiga, jawab Wawan. Singkat cerita, malam pun tiba, tiga sekawan telah siap berangkat mau pada nonton film layar tancap. Gimana nih kalian punya uang GK? Tanya Yadi. Adalah Yat kalau hanya buat beli rokok dan makanan mah, jawab Didi. Soalnya aku lagi bokeh hehehe, ucap Yadi cengengesan. Udahlah kayak sama siapa saja kamu Yat, kita kan ada uang gak ada uang, selalu bersama-sama, ucap Didin. Udahlah gak usah mempersalahkan uang aku banyak nih uang hahaha, ayo berangkat nanti kemalaman, ucap Wawan sambil ketawa. Ah sombong siawan, ucap Yadi sambil menoyor kepala Wawan. Akhirnya tiga sekawan itu berangkat dengan berjalan kaki, karena pada saat itu masih jarang yang punya kendaraan. Singkat cerita mereka telah sampai di lapang bola, tempat di mana mereka nonton layar tancap. Wan seru ya filmnya, ucap Yadi. Iya Yat aku suka sama film ini, apalagi sama aktornya Berip Berima. Selama berlangsung mereka nonton Wawan terus aja ngoceh, ngomong mendahului alur film, hingga membuat Yadi kesal sampai menoyor kepala Wawan. Diam kau Wan berisik banget, lihatin saja gak usah ikutan ngoceh, ucap Yadi kesal. Akhirnya selesailah dua judul film diputar. Dan mereka pun beranjak pulang. Di tengah perjalanan, Didin nyeletuk, kalian tahu gak malam ini malam apa? Letuk Didin, ya tahu lah ini kan malam Jumat, jawab Wawan, emang kenapa gitu Din dengan malam Jumat? Tanya Yadi. Malam Jumat itu kan malam di mana waktunya para setan keluar ih. Ucap Didin berigidik. Ah kau Din jangan asal ngomongmu, dan kita tak usah juga takut sama gituan, toh derajat kita lebih mulia daripada setan, jadi ngapain juga kita harus takut, ujar Yadi. Sambil terus berjalan, mereka asik ngobrol. Hingga pas Yadi mau menyalakan rokok, tak sengaja koreknya jatuh ke sengol Wawan. Lalu Yadi berhenti kemudian jongkok hendak ngambil korek. Tak sengaja sudut mata Yadi, melirik ke arah kolong rumah panggung, sudut mata Yadi melihat seekor anjing, lalu Yadi menatapnya untuk memastikan anjing itu sedang apa. Setelah memastikannya, Yadi tersentak kaget, dan berucap, Astagfirullahaladzim, lirih Yadi berucap. Ada apa dan kenapa kamu Yat? Tanya Didin. Sini coba kalian lihat itu apa, ucap Yadi dengan matanya terus menatap anjing itu, dengan telunjuknya mengarah ke kolong rumah panggung. Emang ada apa Yat? Tanya Wawan lagi. Sini lihat saja, jawab Yadi. Setelah mereka jongkok, dan melihat ke arah telunjuk Yadi, seponta. Wawan dan Didin kaget. Hah itu apa? Seru mereka berdua. Itu anjing tolol, ucap Yadi. Ya itu anjing, tapi seperti sedang menyetubuhi manusia, meski yang terlihat hanya separuh tubuh ke bawah, ucap Wawan dengan masih rasa heran. Gini untuk memastikan, kita intip saja langsung dari sela-sela dinding rumahnya itu, saran Yadi. Karena penasaran ingin memastikan tubuh siapa yang sedang disetubuhi anjing itu, akhirnya mereka mengintip melalau lubang dinding rumah panggung itu yang terbuat dari anyaman bambu. Karena yang mereka tahu rumah itu pemiliknya, janda kaya raya di kampungnya, walau kini sudah menjadi orang terkaya di kampung itu, namun rumahnya itu tak diubah sedikitpun, namun masih tetap dirawat. Setelah berada di samping rumah mereka langsung mengintip, ingin memastikan siapakah yang sedang disetubuhi anjing itu. Namun alangkah kagetnya mereka bertiga, setelah mengetahui pemilik tubuh itu. Dengan perasaan campur aduk, antara aneh dan heran, mereka memundurkan kakinya. Kemudian berbalik badan, dengan tanpa sepatah kata pun mereka kembali berjalan, dan setelah berada sekitar 10 meter, mereka berhenti sambil masing-masing menarik napas panjang.
Ku gak ngangka ya, ternyata yang sedang disetubuhi anjing itu Tehwati janda kaya di kampung kita, ucap Didin dengan kepala menggeleng. Iya benar Din, aku juga gak ngangka, saut Yadi. Ya, Din, aku yakin itu bukanlah anjing biasa, dan aku sangat yakin itu siluman, juga Tehwati yang kita ketahui kekayaannya hasil dari bisnis toko pakaiannya, itu hanya topeng saja agar tak dicurigai siapapun. Kalau sebenarnya dia itu pelaku pesugihan, karena aku tadi melihat banyak sekali sesajen di kamar itu, ujar Didin merasa yakin kalau kekayaan Wati hasil pesugihan. Yang bener Din, tadi kamu lihat banyak sesajen kok aku gak melihatnya, jawab Yadi. Iya Yat, aku tadi sempat melihatnya, jawab Didin. Bener yang kamu pikirkan sama dengan pemikiranku kalau Tehwati pemuja siluman anjing, ujar Wawan. Mereka terdiam sejenak, lalu Didin nyeletuk. Kalian berdua, aku punya rencana, dan mudah-mudahan kalian setuju, kata Didin memecah suasana hening. Emang rencana apa Din? Tanya Yadi. Iya Din, kamu punya rencana apa? Saut Wawan juga. Malam Jumat depan kita intip lagi janda kaya itu, tapi kita harus hati-hati. Dan kita harus dari awal pas janda kaya itu mulai ritual. Jadi sekitar jam 11 malam kita harus sudah di sini. Nah nanti kita kerjain saja janda itu, ucap Didin menjelaskan rencananya. Lalu apa selanjutnya Din? Tanya Wawan penasaran. Nah nanti ketika janda kaya itu sudah mengeluarkan sebagian tubuhnya yang telanjang. Kita dahuluin itu siluman anjing keparat, dahuluin gimana maksudmu Din? Timpal Yadi dengan mengerenyitkan dahinya. Dengerin dulu, aku belum selesai. Nah kalau si janda kaya itu sudah mengeluarkan sebagian tubuhnya kita setubuhi dengan cara bergantian. Setelah kita setubuhi dengan cara bergantian kita lihat reaksinya apa yang akan terjadi. Apa siluman anjing tersebut akan datang? Ucap Didin menjelaskan lagi. Ah gila kamu Din, aku gak setuju, aku takut akan ada akibatnya sama kita. Saut Wawat menolak karena takut ada akibatnya. Halah kamu ini Wan, kayak bukan laki-laki saja masa kamu takut? Tenang aja Wan, kalau ada apa-apa kita langsung saja pergi sama guru kita. Lagi pula aku tahu kau kan suka sama Tehwati. Kau nih gak usah munafik. Sebenarnya kalian suka curi pandang kan? Kalau janda kaya yang cantik dan montok itu lewat mata kalian suka melongo, hehehe. Ini kesempatan kita untuk merasakan ya, tegas Didin dengan otak mesumnya sambil cengengesan. Ya sih aku gak munafik. Laki-laki mana yang gak suka sama janda itu? Namun pastilah pada segan, ucap keduanya. Nah itu dia, jangan lewatkan kesempatan ini, ingat kesempatan itu takkan datang dua kali loh, hehehe. Tipal Didin kembali sambil cengengesan dan membayangkan dengan semua rencana buruknya. Baik kalau begitu aku setu, timpal Yadi. Iya aku juga ikut, ucap Wawan juga. Nah gitu dong, itu namanya baru sahabat. Oke sekarang kita pulang saja, ucap Didin yang kemudian bangkit dari jongkoknya, dan kedua temanya pun mengikutinya serta lalu berjalan pulang. Seminggu kemudian setelah memergoki seorang janda kaya yang telah disetubuhi anjing. Tepatnya kini kami malam Jumat, ketiga pemuda itu telah berkumpul, dan menyiapkan rencananya. Gimana Din rencana kita nanti, apa kamu yakin kita gak akan ketahuan? Tanya Yadi sama Didin. Tenang aja Yat, maka dari itu kita harus atur siasat. Nanti kalau janda kaya itu sudah mengeluarkan tubuhnya, aku masuk duluan, kalian awasi sekitar, agar tak ada yang mengetahui. Nah kalau aku sudah mau beres, aku akan menggonggong. Kalau kalian mendengar gonggongan, bergegas, salah satu dari kalian masuk, gitu saja seterusnya sampai kita puas. Setelah kita puas, kita langsung saja pergi. Tinggal nunggu reaksinya apa yang akan terjadi nanti sama janda itu. Dan nanti kita akan rencanakan hal lainnya, ujar Didin menjelaskan rencananya. Oke siap Din, kita ngikut saja rencanamu iya kan Wan, ucap Yadi sedangkan Wawan Han manggut saja tanda setuju. Baik sekarang sudah jam 11 kurang 10 menit, mari kita berangkat, ucap Didin sambil bangkit dari duduknya. Kemudian kedua temanya bergegas mengikuti Didin yang sudah berjalan duluan. Sesampainya di lokasi tujuan,
mereka cari tempat yang aman dulu untuk mengintip agar tak ada yang mengetahui aksinya ketiga pemuda nakal itu. Tepat di samping rumah panggung itu, mereka sembunyi di bawah pohon pisang. Setelah beberapa menit mulailah teras rumah itu terbuka, lalu keluar sebagian tubuh yang telanjang bulat. Melihat itu Didin memberi kode sama kedua temannya, dan keduanya mengangguk paham. Lalu Didin mulai merangkak masuk kolong rumah itu, dengan jantung yang berdebar hebat, karena walau bagaimanapun, Didin punya rasa takut juga, dan rasa bimbang, takut kalau siluan itu datang, dan Didin meski mereka nakal baru kali ini dia akan melakukannya dan hal itu jadi yang pertama bagi dia untuk melakukan itu. Setelah Didin tepat dengan tubuh itu. Dengan gemetaran, Didin melepas celananya, dan langsung melakukannya. Hingga setelah beberapa menit Didin menggonggong tanda dia sudah di titik puncak pendakian. Lalu salah satu dari temannya datang, Didin segera melepaskan pegangannya pada sebagian tubuh itu, kemudian temannya siap menggantikan ia, begitu terus hingga mereka merasa puas, dan kami yakin pasti janda itu akan merasa heran. Dan anehnya pada waktu itu dia tetap diam saja, menikmati yang terdengar hanya desahan dan rintihan, hingga menggelinjang. Singkat cerita setelah mereka beres mengerjain wanita pemuja siluman anjing itu. Mereka kemudian bersembunyi di bawah pohon pisang, ingin mengetahui apa yang akan terjadi setelah mereka menyetubuhi wanita pemuja siluman anjing itu. Awalnya tak ada kejadian apapun. Namun selang 15 menit tiba-tiba ada hembusan angin dan disertai lolongan anjing. Hingga membuat ketiga pemuda tengil itu merinding. Yat apakah lain tidak merasakan hawa yang aneh? Aku merasa ada yang datang, Sera barusan aku merasakan ada hembusan angin dibarengin lolongan anjing, apakah lain tidak merasakan dan mendengar? Tanya Wawan sambil mengusap-usap pundaknya. Iya aku juga merasakan, ucap keduanya bebarengan. Sebaiknya kita segera pergi, aku takut akan terjadi sesuatu pada kita. Kemudian ketiga pemuda tengil itu, dengan perasaan takut mereka bergegas pergi dengan setengah berlari. Singkat cerita setelah kejadian itu, ketiga pemuda kampung yang mempunyai sifat konyol itu, mereka bertiga setiap alamnya selalu bermimpi didatangi makhluk yang berwujud manusia dan berkepala anjing. Makhluk itu selalu berkata bahwa mereka telah lancang, dengan menggauli istrinya, dan makhluk itu selalu mengancam, akan menghukum ketiga pemuda kampung itu. Karena mereka merasa ketakutan akan dibawa sama makhluk yang berkepala anjing itu. Akhirnya mereka berunding, untuk mendatangi gurunya yang ada di daerah Cibuah. Setelah mendatangi gurunya, ketiga pemuda tengil itu dimarahi habis-habisan sama gurunya itu. Namun pada akhirnya, dengan bijak sang guru, memberikan pegangan, untuk memagari tubuhnya masing-masing, karena sudah merasa terlanjur, akhirnya guru ketiga pemuda itu menyuruh untuk menyelesaikannya. Lagi pula hal bersekutu dengan iblis itu dilarang oleh Allah. Setelah diberi wejangan dan juga perintah oleh guru spiritualnya itu, ketiga pemuda itu langsung bergegas pulang. Dan kebetulan, malamnya adalah malam Jumat. Wan, Din, nanti malamkah malam Jumat, kita akan kembali ke sana untuk mengintip, juga menaburkan benda ini di sekeliling rumah itu, dan jangan lupa juga kita harus menaburkan ke kolong rumahnya juga, ucap Yadai kepada Wawan dan Didin. Iya yap, jawab Dinin setra Wawan. Baiklah kita akan tuntaskan semuanya, agar Tewati tidak terus bersekutu dengan iblis itu. Tepat pukul 11 malam ketiga pemuda itu telah bersiap, sengaja berangkat lebih awal, karena akan menebar benda yang diberikan oleh guru ketiga pemuda itu. Gimanakah lain apa sudah siap? Ucap Yadi kepada kedua temannya. Iya Yat kita sudah siap, baik kalau begitu kita berangkat. Dengan keyakinan dan tekad keberanian yang dimiliki, karena sudah merasa yakin tak terjadi apapun pada mereka, karena sudah dibekalai sama gurunya. Ketiga pemuda itu berangkat dengan percaya diri. Sesampainya di rumah Wati, Yadi Didin dan Wawan, membagi tugasnya masing-masing. Wawan ditugaskan untuk menebar serbuk ke seluruh kolong rumah itu, sedangkan Didin ditugaskan untuk menaburkannya ke sekeliling rumah,
sementara Yadi, berjaga, untuk mengawasi agar tak ada yang melihat dengan apa yang mereka lakukan. Ma butuh waktu 5 menit, mereka sudah beres menjalani tugasnya. Gima sudah beres. Tanya Yadi sambil menatap kedua temanya itu, mereka mengangkat jempol tanda sudah selesai. Oke baik kalau begitu, mari kita sembunyi untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Namun ingat kita tak boleh lagi melakukan hal konyol itu lagi, ucap Yadi memperingati kedua temanya itu. Mereka menganggukkan kepalanya tanda mengerti dengan ucapan Yadi. Tepat pukul 12 malam, mereka mendengar lolongan anjing yang disertai hembusan angin yang cukup kencang, hingga mengibatkan pohon pisang yang dipakai sembunyi oleh ketiga pemuda itu pun bergerak terbawa angin. Dek-dek-dek jantung ketiga pemuda itu berdetak kencang, karena merasa takut dan kaget. Ketiga pemuda itu saling berdempetan karena merasa takut dengan apa yang akan mereka saksikan. Suara lolongan anjing semakin mendekat, seperti memberitahu kedatangannya. Lalu kemudian, terbukalah penutup lantai rumah yang terbuat dari kayu itu, dan kemudian keluarlah sebagian tubuh telanjang tanpa ditutupi apapun dengan posisi menungging. Mata ketiga pemuda itu langsung tertuju pada sebagian tubuh itu. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, sontak ketiga pemuda itu kembali ketakutan, karena melihat makhluk yang sering mereka lihat dalam mimpinya, dan sekarang terlihat nyata adanya, kalau dulu yang mereka lihat hanya sosok layaknya anjing biasa saja, jadi tidak membuat mereka takut, lain halnya yang mereka saksikan sekarang. Setelah makhluk itu berada di samping rumah Wati dan menginjak serbuk yang mereka tabur, sontak makhluk itu terpental dan melolong keras seperti kesakitan. Siut bluk au, suara makhluk itu terdengar jelas, semakin ketakutanlah ketiga pemuda itu, dengan tubuh gemetaran serta keringat sebiji jagung bercucuran deras dari tubuh Ni masing-masing. Ya, Seet diam, betak Yadi sambil berbisik. Tapi aku takut ucap Wawan kembali, tenang saja takkan terjadi apapun pada kita perhatikan saja apa selanjutnya yang akan terjadi. Ingat ucapan guru kita dan yakinlah, ucap Yadi menayangkan kedua temanya, meski dia sendiri pun tak bisa dibohongi kalau dia juga ketakutan. Namun agar temanya tidak lari, Yadi berusaha bersikap normal. Au, kurang ajar siapa yang berani-beraninya menggangguku. Aku akan membalasnya dan membikin perhitungan tunggu saja manusia sialan pembalasanku. Au, wus. Itulah yang mereka dengar dari makhluk itu yang kemudian melesat pergi dan hilang di telan kegelapan. Bersambung. Oke teman-teman nantikan kelanjutannya ya, maaf jarang update Mimin lagi sibuk, dan maaf pula jikalau alur ceritanya masih berantakan, maklum penulis amatiran Hi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, wassalamualaikum. Salam dari Depa Permana Ji.